Saat kakimu menginjak landak laut, pasti kamu langsung sadar kan? Lihat deh duri-durinya. Kalau sampai nancep di kulit, sakitnya bukan main. Meski tidak tergolong agresif, landak laut sangat lihai mempertahankan diri dari pemangsanya. Bahkan punya duri berbisa dan gigitan beracun. Ya, dipilih, racunnya mau pakai yang mana? Hewan ini bisa dijumpai di semua lautan di seluruh dunia, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Bahkan kebanyakan hidup di perairan dangkal dan bersembunyi di kolam pasang surut atau terumbu karang. Orang-orang yang kurang waspada pasti sering menginjaknya. Durinya panjang, berbisa, dan runcing. Kalau sudah menancap di kulit, cenut-cenutnya juga mirip dengan tusukan jarum, bisa menembus sampai ke dalam, melepaskan racun yang ampuh. Jadi penawarnya apa dong? Segera cabut durinya, lalu cuci bekasnya dengan air asin. Mamalia laut kecil yang satu ini suka memangsa landak laut. Iya, bener banget, berang-berang laut. Kelihatannya sih unyu ya, tapi juga barbar. Mamalia ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air, bahkan saat tidur. Agar tidak terpisah dari kawanannya, hewan ini saling bergandengan tangan. Widih, so sweet. Bulunya paling lebat di seantero kerajaan binatang, bahkan bisa mencapai 1.000.000 helai tiap 2,5 cm persegi. Kita aja cuma punya 2.000 helai. Berang-berang juga pintar menggunakan alat, bahkan bisa memakai batu untuk membuka cangkang kerang. Terus gimana ya caranya buka kulit landak laut? Sekali-sekali unjuk kebolehanmu dong, berang-berang. Ikan batu memang bukan jawarannya kontes kecantikan, tapi kalau soal berkamuflase agar mirip batu, ikan ini pasti lihai. Senjata ampuhnya ada 2 macam, mata kecil yang tidak bisa memantulkan cahaya, dan kulit kasar. Kepalanya besar, mulutnya lebar, dan tubuhnya dikelilingi banyak batu. Ikan ini bisa bertahan selama 24 jam di daratan. Jadi jangan harap kamu bisa bernafas lega hanya karena tidak menceburkan diri ke air. Jangan sampai kamu menginjak atau memegang ikan batu ya. Percaya deh, kamu nggak akan menyukainya. Duri sirip punggungnya punya bisa yang sangat kuat. Jadi, bisa keluar saat tubuhnya terinjak, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Kalau sudah begini, korbannya harus segera ditolong. Nggak heran sih ya, kalau ia termasuk salah satu hewan yang paling berbahaya. Selalu hati-hati ya saat kamu menginjak area berbatu. Ikan ini suka banget ngumpet di tempat berbatu. Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter dan masing-masing punya 5.000 sel penyengat. Senjata yang lumayan ampuh tuh untuk ukuran hewan yang tubuhnya banyak mengandung air. Bisanya ini mampu melumpuhkan si calon mangsa, mampu mengakibatkan sensasi nyut-nyutan tiada tara pastinya. Di dalamnya terkandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf. Makanya, ubur-ubur coklat juga menyandang status sebagai salah satu hewan yang paling berbahaya di planet ini. Kalaupun mau pakai penawar klise seperti tabir surya, soda, atau kopi, nggak akan mempan. Sebaiknya pakai air laut biasa saja. Wah, rupanya ubur-ubur ya yang jadi penguasa lautan, bukan hiu. Coba deh amati lagi area perairan dangkal di dekatmu. Kali aja ada gurita kecil kayak gini, tubuhnya mungil dan punya cincin biru. Imut kan? Tapi hati-hati loh ya, jangan terkecoh. Gurita ini tidak cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Saat terprovokasi, ia akan mulai memancarkan sinar biru elektrik untuk menghalau predator. Sudahlah, sebaiknya jaga jarak saja, bisanya 1000 kali lebih kuat dari sianida. Penawarnya juga belum ada, jadi sebaiknya cepat-cepat ambil foto selfie, lalu menjauh. Nggak juga, mending segera menjauh. Oke, di kedalaman laut pun gurita terlihat aneh ya. Kamu lihat batang kayu besar di dasar laut nggak? Jangan-jangan itu reruntuhan dari kapal tua. Harta karun berisi emas dan berlian? Asik, jadi orang kaya. Tapi saat didekati, kok bisa berenang ya? Oh, bukan hiu atau lumba-lumba rupanya, tapi buaya air asin. Udah, jangan panik dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan kamu tidak dianggapnya sebagai mangsa kok. Buaya punya katup khusus di kerongkongannya agar tetap bisa berenang di dalam air. Tetap aja sih, hewan ini bisa menggigit. Biasanya buaya berenang menuju pulau terdekat dengan cara meluncur. Nggak mungkin juga numpang kapal feri kan? Kalau kamu kebetulan melihatnya dari kejauhan, nggak masalah kok. Tapi jangan langsung berenang ke pantai ya. Buaya suka menyergap mangsanya di perairan dangkal. Jadi pengen lihat hiu putih besar menyelam bareng buaya deh. Hiu senang memangsa hewan seukuran buaya loh, kalau merasa tertantang. Wah, liburan sambil naik kapal di lepas pantai Meksiko pasti asik ya. Mentari yang berseri, air sebiru langit, hewan laut yang terancam punah. Gimana?
Fakita memang bukan lumba-lumba yang membahayakan. Tapi jangan harap kamu akan mendapat salam hangat dan tanda tangan darinya. Hewan ini sangat pemalu. Fakita merupakan kata dalam bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil atau dipahami sebagai mamalia laut kecil. Dengan pola hitam di sekeliling matanya, hewan ini lebih mirip panda laut. Kalau bisa melihat Fakita secara langsung, kamu termasuk beruntung loh. Hewan ini terancam punah dan seringnya karena tertangkap jaring nelayan. Saat ini, jumlahnya diperkirakan cuma tinggal 10 ekor di seluruh dunia. Pulau Galapagos memang sangat legendaris. Ada penyu raksasa, burung bobi berkaki biru, kepiting batu merah, dan ikan kelelawar berbibir merah. Tapi kalau pernah berenang di perairannya juga, kemungkinan kamu akan melihat keunikan di dalam air. Iguana. Ada di mana-mana. Reptil laut besar ini memakan ganggang yang tumbuh di batu karang bawah air. Rupanya hewan ini termasuk vegetarian sejati. Pasti ikan akan kegirangan kalau tahu fakta ini. Ekornya panjang dan pipih memang dirancang untuk membantunya bergerak di dalam air. Sedangkan cakar tajamnya dipakai untuk menapak di atas karang saat berjemur. Coba deh perhatikan lagi. Ternyata iguana juga sering bersin. Bukan karena flu sih, tapi untuk mengeluarkan garam. Ada kelenjar khusus yang membuat garam tetap menempel di luar hidungnya sehingga harus selalu dibersihkan. Kasihan juga ya. Dan kerennya lagi, iguana nggak akan merasa terusik kalau kita berenang-renang di dekatnya. Karena Pulau Galapagos sudah terisolasi, hewan di sana tidak akan takut dengan manusia. Wah, bagus dong. Kalau kamu suka mengumpulkan cangkang kerang di sepanjang pantai, pastikan di dalamnya sudah nggak ada penghuninya ya. Siput bisa hidup dimanapun di dunia ini dan kebanyakan tidak berbahaya kalau disentuh. Tapi percaya deh, tetap ada kecualinya. Siput kerucut memang beda dari kerabatnya yang tinggal di daratan karena bukan pemakan tumbuhan. Hewan laut berbisa ini punya lebih dari 500 spesies. Beberapa di antaranya bahkan bisa sangat membahayakan karena sifat ganasnya. Mampu menyuntikkan bisa melalui giginya yang tajam seperti tombak. Siput ini bisa menyebabkan lumpuh, buta, gangguan paru-paru, dan masih banyak lagi. Sebaiknya beri respek pada siput di halaman belakang rumahmu ya. Kamu nggak mau kan kalau mereka tiba-tiba memanggil bala bantuan siput kerucut? Mau tos dengan hewan laut nggak? Gimana kalau ku kenalkan dengan handfish merah Tasmania? Ikan ini tidak berenang seperti ikan pada umumnya, tapi berjalan. Handfish merah memakai tangannya yang mirip sirip untuk berjalan di dasar laut. Penjelajah dasar laut ini sangat terusik oleh para perenang dan perahu. Sebagian orang bahkan ingin membawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Udahlah, mendingan biarkan aja dia hidup tenang di dasar laut. Kalau bintang laut suka difoto, memangnya kamu akan bisa ngobrol dengannya? Kalaupun bisa, bintang laut yang satu ini pasti akan memintamu untuk menjauh saja. Si pemarah ini memang beda dari kerabatnya yang hidup di dekat pantai. Bintang laut mahkota duri bertubuh besar dan juga berbahaya. Hewan ini hidup di karang seperti di Great Barrier Reef. Bisanya juga mengerikan, termasuk bagi manusia. Tubuhnya tertutup oleh duri beracun yang pastinya bikin nyeri, bahkan efeknya bisa berlanjut hingga lebih dari 3 jam. Jadi, apa yang akan terjadi kalau kamu menyentuh hewan ini? Mual dan muntah. Nah, udah jelas lah ya, bintang laut ini kurang cocok dijadikan foto yang diposting di Instagram. Ikan buntal memang terlihat mungil dan unyuk ya, tapi hati-hati, salah-salah bisa game over. Ikan ini sangat terkenal di kalangan hewan laut dan bisa menggembungkan tubuhnya seperti balon. Tapi nggak semua ikan buntal punya bisa dan duri tajam kok. Sebagian di antaranya bahkan bertubuh halus dan menawan. Tapi ada juga yang tubuhnya sangat beracun. Aneh juga ya. Kalau sudah di restoran, menu ikan buntal bisa dibanderol dengan harga sekitar 700 ribuan. Kamu tahu kan hidangan lezat asal Jepang yang bernama fugu? Nah, itu sebetulnya ikan buntal berbisa yang disajikan di atas piring. Para chef junior harus menjalani latihan selama bertahun-tahun untuk mengolah ikan ini. Salah iris sedikit saja, pelanggannya pasti nggak akan balik lagi selamanya. Hewan yang bisa kebal dari racun ikan buntal hanyalah hiu. Wah, hebat juga ya si hiu ini.